Oke. Ngobrol-ngobrol santai. Santai aja. Jadi nggak ada beban itu. Bagus besok ya dihilang nang. Bagus ya. Ngobrol santai pagi liburan. Ya, pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan Kang Haji ini, Kang Haji Hajari ya. Auditornya di PPUPD. PPUPD aja. Ya, ini dulu waktu mahasiswa pernah menjadi penghargaan, jangan. Nggak enak. Nah, ini mau cerita tentang Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad. Iya. Ya karakter. Ini saya namanya saya bikin tema membumikan karakter Nabi. Nah, ada 28 tema. Berarti nyambung tuh. Ya. Ini Kang Haji nih, jadi pembuka semua karakter itu adalah berilmu dan cinta belajar. Jadi yang pertama itu rujukannya laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian turunannya ke bawah yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina utul iman darajat. Itu surat Al-Hasr ayat 11 kalau salah. Jadi kepalanya besar itu yang itu, uswatun hasanah. Nah, untuk ilmu itu Allah akan mendikikan beberapa derajat orang yang berilmu dan beriman. Jadi bukan yang kaya dan ilmu dan iman. Nah, maka Kang Haji, apa yang sudah ya tentang karakter ya kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya ini pernah jadi obrol-obrolan juga nih dengan pengurus At-Taqwa tuh. Ya, dan di beberapa grup juga. Ya. Bahwa kita ini perlu ada, istilahnya kan kita mau ada suksesi nih insya Allah nih tahun 2024 ya. Ya. Mulai dari tingkat ya daerah sampai nasional. Nah, itu sudah saya lempar ide-ide akan adanya pemikiran lah, kajian khususnya di lingkungan At-Taqwa tuh. Ya sampai sempat ramai juga di grup. Ya. Jadi ceritanya begini di grup At-Taqwa, ini cerita grup At-Taqwa. Ya. Jadi waktu itu kan ada beberapa kasus-kasus pidana lah yang nasional maupun daerah kota ya. Kalau kotanya kan tentang Riul itu. Terus pusatnya juga waktu itu masih baru anget-angetnya penangkapan OTT KPK oleh sama ini Bupati Bogor. Ya, itu Yasin, kan ada Yasin tuh. Ada. Dua tuh kakak beradik kan orang subhanallah itu. Ya bukan subhanallah bagus ya. Padahal dia itu orang kaya, Mas. Iya. Orang tuanya. Sebelumnya dia orang tuanya kaya. Nah, jadi itu kan sudah kaya juga masih tergoda masih gitu. Tergoda. Mungkin butuh. Punten ini TikTok ya. Iya. Nah, ini seringkali orang itu dicoba itu dalam bentuk keburukan, padahal kebaikan itu diantaranya kekuasaan, amanah gitu. Apa kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, bisyarri wal khairi. Kebaikan dan keburukan. Iya. Ini tidak lulus berarti nih diberikan kekuasaan kebaikannya. Ali Imran 26 tidak amanah. Padahal dianya itu sudah kaya. Sudah kaya, sudah kaya, tidak perlu lagi, tapi karena imannya yaitu yarfa'illahul ladina amanu minkum waladina utul iman darajat. Jadi waktu kejadian itu beberapa hari di kota Cirebon tuh mengadakan SPIP terintegrasi, sosialisasi oleh BPKP. SPIP terintegrasi. Pemeriksaan atau pas rame. Singkatan apa dulu nih SPIP supaya masyarakat tahu? Informasi. Sistem pengawas, bukan SPIP itu sistem pengawasan internal. I-nya apa? Pemerintah. Sistem pengawasan internal pemerintah. Disingkat? SPIP. Oh, internal itunya, I-nya internal. Ya. Nah, terintegrasi, jadi terintegrasi. Yang masuk ke dinas-dinas itu? Ya, yang nantinya dinas-dinas. Tiap dinas ada itunya ya? Iya. Ada. Jadi terintegrasi itu. Nah, jadi pas kejadian ada sosialisasi, saya ngobrol sama salah satu narasumbernya tuh, kebetulan tuh, di Hotel Prima. Waduh, rame gitu. Nah, salah satu narasumber itu bilang ke saya, wah, padahal habis kota Cirebon tuh tadinya mau adakan kayak gini gitu, sosialisasi ke sana, ke Bogor gitu. Dimintalah sosialisasi tentang SPIP itu terintegrasi. Jadi memang rame kan, sudah di surat kabar sebelumnya tuh. Dan yang menjadi
kagetnya ya termasuk saya tuh justru yang mengevaluasi itu apa untuk mendapatkan WTP gitu tuh. Tapi itu kan, WTP tidak jaminan yang dapat WTP tertangkap kan, ini juga. kan ada ini nih ada apa untuk untuk penilaian WTP. Nah justru yang kena itunya tuh. Enggak, Kang Haji bisa menjelaskan WTP itu apa? Setahu wajar, saya hanya tanpa administrasi pengecualian. Iya, hanya. Ya itu kan tidak ada opini. jaminan kan maksud saya. Kalau dia dapat iya, WTP. memang itu tidak ada korupsi itu jaminan, kok bisa begitu? Tapi kan ya minimal kalau sudah WTP-nya benar kan laporan keuangannya kalau sudah benar lah, sudah benar bagus lah. secara administratif ya, gitu ya, secara administrasi belum tentu juga. Tidak ada korupsi bisa di saja, situ. kan. Nah, sampai akhirnya Mahfud MD juga mengatakan, WTP itu ternyata iya. punya belum ada harganya, katanya tuh ada harganya. ada harganya lagi ya. Ada harganya aja. Ya setelah penangkapan gitu tuh, itu ya ada di apa sih di video, saya di dan apa, itu di YouTube tuh apa kan? rahasia umum. Iya ya, ya kita di pemerintahan sama-sama. Ya kita juga nggak bisa membuktikannya walau alam ya. Enggak, punten Kang Haji ini punya konsep nggak bagaimana memberantas korupsi? Intinya kan korupsi. Nah, terkaitan dengan dari situ saya nggak melihat inilah, melihat siapa orang apanya mencoba secara memberikan umum. solusi secara umum ya, memberikan solusi. Jangan. Jadi kan dalam di SPIP itu ada ini tuh apa namanya tuh ini masuk ya nggak enaknya tuh ada line first line, ada second line, ada third line gitu ya. Nah kalau saya lihat ya ini sih saya melihat yuk yang terlibat korupsi itu di garis menengah, bukan first line itu garis pertama. ya iya berarti kan yang tingkatan eselon 2 gitu. Ya kan Kepala ada dinas, rumusnya. apa Ada rumusnya korupsi itu. Iya. Korupsi itu adalah jadi biasanya yaitu kepala daerah dan sekarang juga kan banyakannya kan yang itu yang kena di first line itu gitu tuh. Iya. Lalu karena tingkatan eselon 3 Ya, apalagi kayak, eselon 4 mah kadang-kadang jarang gitu. Ya. Mereka udah berpikir, dan itu kata orang BPKP juga kalau mereka kan takut Pak Haji. Kalau PNS lah misalkan eselon karena dianya 3, eselon 4. bukan Tapi eselon 3, eselon 4 kan mereka kan tidak lain jabatan politis. Kalau jabatan politis kan 5 tahun. Kalau mereka kan lama gitu. Sudah membangunnya susah gitu kan. Nah, dengan adanya kalau terlibat korupsi jadi intinya kan apa hancur. itu? Ya Dari memang bahwa yang orang memang, pertama kan. Iya, berarti ya Korupsi di itu first apa line itu kan. Di first line itu. Kalau saya akar persoalannya punten Pak Jini ya. Pemilihan langsung kan. Pemilihan langsung itu biayanya besar. Itu kalau tingkat presidennya itu satu calon itu 9 triliun menurut Gatot Nurmantio. Mana ada orang punya 9 triliun satu sendiri kecuali ya orang-orang yang kaya itu. Dari situ termasuk tingkat bupati, wali kota. Gede bisa nggak? Iya. Itu kata menurut Gatot, ya? salah satu politisi ya anggota Itu DPR. kepala daerah ya? Itu Triliun. yang presiden 9 triliun itu. 9 triliun. Presiden pusat. Kalau Ini daerahnya untuk mungkin ratusan. ini menurut tapi saya nggak nyebutin orangnya ya politisi. Soheh lah. Untuk calon gubernur Jawa Barat saja itu untuk yang di TPS tuh saksi 300 miliar. Upah saksinya aja. Upah saksi ya? Iya. Yang resmi katakan iya. resminya. Baru itu dari calon tentunya supaya tidak diselewengkan. Ini dari mana uangnya begitu? Ini Ya berat ya kalau makanya gini ya kita saya dari diskusi tadi ya kita mencoba, saya nggak melihat udahlah, saya ingin ya saya ajak teman-teman pengurus Atakwa itu mencoba memberikan yang kontribusi lah pemikirannya. Makanya kita buat saja udah kriteria apa sih yang menjadi kriteria atau syarat-syarat untuk suksesi yang akan datang kalau misalnya tahun 2024 ya itu apa gitu. Nah, salah satu teman saya itu di diskusinya sekarang masih susah orang-orang yang katakanlah yang qualified ya, makanya secara baik apa gitu ya dan mampu lah dan akhlaknya juga bagus gitu tuh untuk maju tuh. Karena memang sistemnya tidak mendukung. Nah itu kata saya kan sistemnya tidak mendukung. Pemilihan oleh massa. Iya. Ini ketika Gus Dur jadi presiden, 0 rupiah saya yakin.
oleh MPR tuh, bukan oleh massa kan. Oh, Iya, ini saya bukti nih pendapatnya didukung oleh data ya. iya. Iya. Iya nggak pakai. Gus Dur. Atau main di atas? Enggak. Enggak ya. Orang syaratnya aja. Ini saya berani nyampaikan ya, karena ada di YouTube Yusril. Itu yang memenuhi syarat administrasi jadi calon presiden itu hanya saya. Coba kata Amin Rais, sudah ini calonnya 2. Tak, 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 tak. Kata Yusril ngomongnya. Iya. Iya. Cuma karena persoalan lebih besar ya yang harus diatasi dalam artian Gus Dur yang dianggap jalan tengah di antara kubu Habibie dengan Mega. Maka syarat-syarat lain diabaikan. Kalau iya kan? kalau Yusril Dari maju segi tuh fisik juga kan ya, ya gitu. udah jelas ya. Jadi pemimpin itu muncul yang bisa mengatasi persoalan Iya. utama pada zamannya. Iya, Bung Karno itu kemerdekaan, Pak Harto itu PKI gitu. Jadi ada momen-momen tertentu ya. Iya. Jadi berarti ada teori kuat ya berarti ya bahwa pimpinan itu bahwa the leader is born, not Dilahirkan. made ya. Bahwa pimpinan itu dilahirkan bukan diciptakan gitu. Nah, tapi Ya akhirnya kan seperti kalau bahasa kitanya mah mesti takdir renang kan enggak? Udah takdirnya. Iya. Ya kalau the leader is born, ya. not made kan berarti bahwa pimpinan itu emang dia sudah terlahirkan bahwa nanti akan jadi pimpinan gitu. Ya, itu. Pada waktu zaman revolusi, dilalain revolusi, Pak Karno kan lahir, Ya, jadilah. Ya. Kenapa nggak buat Betul. nggak ada yang lainnya kan? Tapi pertanyaannya begini, ini muncul kepada anaknya Bung Karno ya. Saya tadinya begitu, sama pendapatnya. Tapi kenapa yang muncul itu hanya Megawati? Ada proses yang harus dihadapi dia. Harusnya kan Guntur itu menurut orang. Cuma kan Guntur itu dihabisi karakternya, tapi dia tidak bisa survive gitu. Kalau Megawati dihajar itu. Iya. Ah, Ya, waktu makanya itu. Pak Harto itu apa namanya? Jadi presiden itu kan anak Bung Karno di Kebiri itu. Kuliah gitu. Jadi memang ada 3 teori kan. Ada yang pertama dilahirkan, kedua dididik, nah yang ketiga itu campuran. Campuran. Bagi yang potensi terus dikembangkan, nah itulah yang jadi. Iya. Betul. Ya bukan berarti kalau Itu kesimpulannya. monarki ya kerajaan sih iya. Itu Iya, kalau kesimpulannya di situ. Ya yang paling bagus, yang ideal ya mereka memang secara lahir kan mungkin adalah memang sudah dilahirkan ditambah ditempa dengan pengalaman apa gitu. Ya. Udah Jadi, ini tema ini masih terakhir, terus. Ya belum selesai. Jadi At-Taqwa tuh pengen mengadakan istilahnya forum kajian lah, forum kajian. Iya, Ya nggak apa-apa ini mensosialisasikan dulu. Nah forum kajian ini tujuan jadi orang akhirnya lain apa? Goalnya apa? Kita membuat kriteria. Ah. Kriteria ya katakanlah gampang bahasanya syarat-syarat menjadi pimpinan daerah maupun nasional gitu. Jadi syarat-syarat atau makanya saya waktu itu mencoba melemparkan kan karakter apa sih menjadi karakter. Ya karakter itu kan 4 Iya, kesimpulannya. karakternya. Amanah, tabligh, Iya, patona. kalau kita merujuk pada Islam lah biasanya Iya. kan karakter seorang pimpinan kan begitu. Dan kalau bahasanya dianukan lagi untuk kekinian, saya kan tadi kan apa pimpinan yang dibutuhkan itu apa? Biasanya kan dalam satu keadaan yang sangat genting sekarang, mungkin sekarang ini yang paling berat kan mencari pimpinan yang jujur dan benar sekarang nih. So, orang pinter sudah banyak sekarang nih. Ini yang benar dan jujur ini. Nah, yang ini. di Indonesia tuh. Kalau Itu yang rakyatnya lahir dia, misalnya seperti sekarang nih, mungkin saya tidak menyebutkan salah satu calonnya. Itu kalau betul, lahir betul-betul dari rakyat nih, semacam salah satu calonnya, itu menjadi keuntungan seperti saya, YouTuber. Kalau bisa menonton tuh, memilem ini tuh, kemudian masuk ke YouTube, banyak penontonnya langsung. Gitu. Artinya apa sih calon tidak keluar uang, itulah kasarnya. Tapi rakyat sendiri karena menginginkannya dia dengan sukarela mengeluarkan bikin kaos apa dan seterusnya. Iya. Ya akhirnya yang partisipasi ya partisipan. Gini, kalau ada beberapa persyaratan pimpinan yang saya baca dari dari yang sekarang kan ada referensi juga sih dari ini Edhar Hamas tuh. Ternyata orang Wonosobo itu. Edhar Hamas orang Wonosobo pernah ngambil pesantren di sini di Kuningan.
Dia kuliah di Mekah dan di Madinah juga. Di Mesir. Sekarang apa dia ininya? Kegiatannya di apa? Dia pernah bikin buku juga sih, ada menjadi syarat-syarat seorang kepemimpinan Rasulullah tuh. Dia mencoba membaca dan membuat ada bukunya dia tuh. Jadi kepemimpinan Rasulullah itu ada beberapa syaratnya yang dia kemukakan. Ternyata ada hal yang memang sudah kita maklumi semua ya. Kepemimpinan dari yang saya baca, ya baik dari di YouTube maupun di beberapa tulisan-tulisan tuh, salah satunya tuh musyawarah ya. Semua tuh syaratnya tuh. Iya. Terus saya jadi siap tuh punya tentang musyawarah. Bagian daripada itu yang 28. Terus kedua, pimpinan itu, ya pimpinan ke depannya harus bersikap ini, menerima heterogen gitu. Iya, heterogen. Kan Nabi itu hanya sepertiga orang Islamnya, sepertiga. Iya. Jadi Madinah cuma kok bisa berpuasa gitu ya. Dari Madinah kan ada Islam, ada Yahudi, ada Kristen, dan kaumnya ya ada Kristen beberapa. Terus ada suku-suku di berarti kan ada kaum Ansor dan Muhajirin ya. Iya. Yang maksud dari segi perbedaan, ada rasnya, ada suku, ada agamanya tuh. Nah, itu pimpinan ke depan itu harus itu gitu. Bukan menerima ya, memang bahwa kenyataannya begini gitu, heterogen. Dan itu bisa menyatukan mereka tuh, bisa diterima dalam hari ini. Orang kan menganggap bahwa zaman Nabi itu semua Islam, padahal sama aja seperti sekarang gitu, heterogen. Itu sejarah perang Parit, perang Ahzab ya. Perang Parit. Ahzab ya. Perang Parit itu kan idenya Salman Al-Farisi. Nah ini kita masuk. Itu asbabul nuzul laqad kana fi Rasulillah itu menjelaskan itu peristiwa Parit itu. Oh iya. Nabi memberikan contoh ikut kerja keras. Sudah kerja sampai. Nah itu kalau saya lihat peristiwa perang Parit ya, perang Ahzab itu, intinya dari perang Ahzab itu pertama dari Nabi itu menerima musyawarah. Jadi kondisi waktu itu kan Madinah mau diserang nih sama orang-orang kafir dari Mekah. 3.000, kitanya 1.000. 10.000 dianya, kurang lebih 10.000. Kitanya 1.000. Kitanya 3.000. 3.000 ya, 3 lawan 10 ya. Jadi Gafatan juga masuk ke Gafatan, ada lagi suku Gafatan itu di Mekah. Jadi orang-orang Quraisy, orang Quraisy bersatu ya dengan Gafatan yang banyak juga. Nah, ingat Mesir di Madinah juga waktu itu bergabung orang Yahudi juga. Waktu gitu ya? Perang Ahzab tuh, perang Parit tuh. Apa itu kepentingannya? Ya karena ada piagam Madinah di situ tuh. Jadi salah satu dari piagam Madinah kan kalau ada penyerangan dari orang luar, nah orang-orang Madinah baik yang Yahudi maupun yang lain, bukan orang Muslim saja, merasa harus mempertahankan gitu. Nah, di sini kan konsep nasionalisme ya, rasa kebangsaan. Nah itu mau diserangkan. Musyawarahnya Nabi menerima masukan dari Salman Al-Farisi. Waktu itu belum ada mengenal strategi kayak begituan tuh. Jadi Parit itu membentuk kurang lebih melingkar ya di Madinah itu kurang lebih 8 kilo. 8 kilo atau 3,4. Untuk menutupi pintu masuk ke Mekah itu, ke Madinah itu dikelilingi Parit sepanjang 8 kilo. Nah, kedalaman Paritnya itu 3 meter. Sehingga kalau ada ini langsung. Iya, lebarnya 5 meter. Pemirsa, kita sambung berikutnya.